Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arfia Rahmi Febrianti dari kelas Informatika B. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Arduino yang dibimbing oleh Bapak Hasan Bisri Isal Faris Eskom. Berikut adalah paparannya. Arduino. Pengertian Arduino. Arduino merupakan sebuah perangkat elektronik yang bersifat open source dan sering digunakan untuk merancang dan membuat perangkat elektronik serta software yang mudah untuk digunakan. Arduino ini dirancang sedemikian rupa untuk mempermudah penggunaan perangkat elektronik di berbagai bidang. Biasanya, Arduino digunakan untuk mengembangkan beberapa sistem seperti pengatur suhu, sensor untuk bidang agrikultur, pengendali peralatan pintar, dan masih banyak lagi. Fungsi Arduino. Fungsi dasar dari Arduino adalah untuk mengubah data digital atau analog yang diterima dari sensor atau input lainnya menjadi perintah yang dapat mengontrol perangkat elektronik lainnya, seperti LED, motor, atau perangkat lain yang dikendalikan oleh output digital atau analog. Komponen Arduino. Komponen Arduino ada 3, yaitu microcontroller, pin, dan konektor. Yang pertama adalah microcontroller. Microcontroller adalah chip yang memungkinkan kamu memprogram Arduino dan memproses output berdasarkan input yang diberikan. Singkatnya, microcontroller ini adalah otak dari Arduino. Ada banyak jenis chip yang digunakan tergantung dari jenis Arduino-nya. Yang kedua adalah pin. Pin dibagi menjadi 2, yaitu pin digital dan pin analog. Pin digital adalah yang dapat menerima atau mengirim sinyal digital. Digital berarti sinyal yang diterima atau dikirimkan akan bernilai 1 atau 0 alias high atau low. Yang kedua pin analog. Pin analog pada Arduino adalah pin yang digunakan untuk menerima input analog. Ia dapat menerima tegangan analog dari 0 volt sampai dengan 5 volt. Setiap jenis Arduino memiliki setidaknya 1 pin analog. Setiap pin pada Arduino biasanya dapat dikonfigurasikan ke dalam 2 mode, yaitu input dan output. Pada mode input, pin akan diatur untuk dapat menerima sinyal input. Sama halnya pada mode output, pin akan diatur untuk mengirimkan sinyal. Yang ketiga adalah konektor. Konektor juga dibagi menjadi 2, yaitu power connector dan serial connector. Power connector adalah konektor yang digunakan untuk menyalurkan daya untuk Arduino. Daya ini digunakan untuk menghidupkan Arduino dan juga perangkat lain yang terhubung dengannya, seperti sensor atau layar monitoring. Serial connector. Serial connector ini biasanya digunakan untuk menghubungkan Arduino dengan perangkat seperti komputer atau laptop. Konektor ini menggunakan port USB standar pada Arduino. Selain itu, konektor ini juga dapat digunakan sebagai power connector. Namun, serial connector hanya diimplementasikan pada perangkat Arduino yang lebih baru. Jenis-jenis Arduino. Jenis-jenis Arduino ada banyak. Yang pertama ada Arduino Uno. Arduino Uno ini yang paling banyak digunakan, terutama untuk pemula. Sangat disarankan untuk menggunakan Arduino Uno. Versi yang terakhir adalah Arduino Uno R3, yaitu revisi 3, menggunakan Atmega 328 sebagai pengendali mikronya. Memiliki 14 pin, 1/0 digital, dan 6 pin input analog. Untuk pemrograman cukup menggunakan koneksi USB Type A to Type B, sama seperti yang digunakan pada USB printer. Yang kedua ada Arduino Due. Berbeda dengan saudaranya, Arduino Due tidak menggunakan Atmega, melainkan dengan chip yang lebih tinggi, ARM Cortex CPU, memiliki 54 1/0 pin digital dan 12 pin input analog. Untuk pemrogramannya menggunakan micro USB, terdapat pada beberapa handphone. Yang ketiga ada Arduino Mega. Mirip dengan Arduino Uno, sama-sama menggunakan USB Type A dan Type A to B untuk pemrogramannya. Tetapi Arduino Mega menggunakan chip yang lebih tinggi, Atmega 2560, dan tentu saja untuk pin 1/0 digital dan pin input analognya lebih banyak dari Uno. Selanjutnya Arduino Leonardo.
bisa dibilang Leonardo adalah saudara kembar dari Uno. Namun banyaknya pin 1/0 digital, pin input analog, dan input output PWM berbeda dari Arduino Uno. Hal ini dikarenakan Arduino Leonardo menggunakan pengendali mikro Atmega 32U4. Atmega 32U4 ini telah memiliki fitur komunikasi USB yang terintegrasi sehingga pada Arduino Leonardo tidak memerlukan tambahan pengendali mikro pengatur komunikasi USB ke TTL serial seperti yang terdapat pada port Arduino Uno yang menggunakan tambahan Atmega 16U2 di samping Atmega 328P. Dengan Atmega 32U4 memungkinkan Arduino Leonardo untuk berkomunikasi sebagai keyboard atau mouse dengan protokol USB HID menggunakan pustaka keyboard. Selanjutnya Arduino Vio. Bentuknya lebih unik, terutama untuk soketnya. Walaupun jumlah pin 1/0 digital dan input analognya sama dengan Uno dan Leonardo, tapi Vio memiliki soket XB. XB membuat Vio dapat dipakai untuk keperluan proyek yang berhubungan dengan wireless. Yang selanjutnya adalah Arduino Lilipat. Bentuknya yang melingkar membuat lilipat dapat dipakai untuk membuat proyek yang unik, seperti membuat armor Iron Man misalkan. Hanya versi lamanya menggunakan Atmega 168, tapi masih cukup untuk membuat satu proyek keren. Dengan 14 pin 1/0 digital dan 6 pin input analognya. Yang selanjutnya adalah Arduino Nano. Seperti namanya, Nano yang berukuran kecil dan sangat sederhana ini menyimpan banyak fasilitas. Sudah dilengkapi dengan FTDI untuk pemrograman lewat micro USB. 14 pin 1/0 digital dan 8 pin input analog, dan ada yang menggunakan Atmega 168 atau Atmega 328. Yang selanjutnya adalah Arduino Mini. Fasilitasnya sama dengan yang dimiliki Nano, hanya tidak dilengkapi dengan micro USB untuk pemrograman dan ukurannya hanya 30 mm x 18 mm saja. Arduino Micro, ukurannya lebih panjang dari Nano dan Mini karena memang fasilitasnya lebih banyak, yaitu memiliki 20 pin 1/0 digital dan 12 pin input analog. Selanjutnya Arduino Ethernet. Ini Arduino yang sudah dilengkapi dengan fasilitas Ethernet, membuat Arduino dapat berhubungan melalui jaringan LAN pada komputer. Untuk fasilitas pada pin 1/0 digital dan input analognya sama dengan Uno. Selanjutnya Arduino Explora. Sudah dilengkapi dengan joystick, button, dan sebagainya. Kamu hanya perlu tambahkan LCD untuk lebih mempercantik Explora. Yang terakhir adalah Arduino Robot. Ini adalah paket komplit dari Arduino yang sudah dibentuk robot. Sudah dilengkapi dengan LCD, speaker, roda, sensor infrared, dan semua yang kamu butuhkan untuk robot sudah ada pada Arduino ini. Dan di sini ada contoh komponen dari Arduino Uno. Di sini ada power USB untuk media pemberi tegangan listrik ke Arduino, media tempat memasukkan program dari komputer ke Arduino sebagai media untuk komunikasi serial antara komputer dan Arduino R3 maupun sebaliknya. Yang kedua, crystal oscillator, yaitu sebagai jantung Arduino yang membuat dan mengirimkan detak ke microcontroller agar beroperasi setiap detaknya. Yang ketiga, voltage regulator, yaitu berfungsi untuk menstabilkan tegangan listrik yang masuk ke Arduino. Power jack sebagai media pemberi tegangan listrik ke Arduino apabila tak ingin menggunakan power USB. Pin reset. Pin reset berfungsi untuk mereset Arduino agar program dimulai dari awal. Dan pin tegangan 3,3 volt berfungsi sebagai pin positif untuk komponen yang menggunakan tegangan 3,3 volt. Yang selanjutnya pin tegangan 5 volt berfungsi sebagai pin positif untuk komponen yang menggunakan tegangan 5 volt, dan pin 5 volt sering juga disebut dengan pin VCC.
Selanjutnya pin ground atau GND. Fungsi pin GND adalah sebagai pin negatif pada tiap komponen yang dihubungkan ke Arduino. Selanjutnya pin penambah tegangan atau VIN. Berfungsi sebagai media pemasok listrik tambahan dari luar sebesar 5 volt bila tak ingin menggunakan power USB atau power jack. Selanjutnya pin analog. Pin analog berfungsi sebagai membaca tegangan dan sinyal analog dari berbagai jenis sensor untuk diubah ke nilai digital. Main microcontroller berfungsi sebagai otak yang mengatur pin-pin pada Arduino. Selanjutnya tombol reset. Tombol reset ini berfungsi sebagai untuk mengulang program dari awal dengan cara menekan tombol. Selanjutnya pin ECSP atau In-Circuit Serial Programming berfungsi untuk memprogram microcontroller seperti Atmega 328 melalui jalur USB Atmega 16NU2. Lampu indikator power berfungsi sebagai indikator bahwa Arduino sudah mendapatkan suplai tegangan listrik yang baik. Lampu RX atau receive berfungsi sebagai penanda bahwa sedang terjadi penerimaan data dalam komunikasi serial. Yang selanjutnya lampu TX atau transmit berfungsi sebagai penanda bahwa sedang terjadi pengiriman data dalam komunikasi serial. Yang selanjutnya adalah pin output atau input digital. Berfungsi untuk membaca nilai logika 1 dan 0 untuk atau mengendalikan komponen output lain seperti LED, relay atau sejenisnya. Pin ini termasuk paling banyak digunakan saat membuat rangkaian. Selanjutnya pin RF atau analog reference. Fungsi pin Arduino Uno yang satu ini untuk mengatur tegangan referensi eksternal yang biasanya berada di kisaran 0 sampai 5 volt. Selanjutnya adalah pin SDA atau serial data. Berfungsi untuk menghantarkan data dari modul 12C atau yang sejenisnya. Yang selanjutnya pin SCL atau serial clock. Berfungsi untuk menghantarkan sinyal waktu dari modul 12C ke Arduino. Dan itu tadi adalah contoh komponen dari Arduino Uno. Yang selanjutnya ada kelebihan dari Arduino. Kelebihan Arduino ini ada banyak ya. Yang pertama adalah modul Arduino yang tersedia sudah siap digunakan seperti modul GPS, LAN, dan SD card reader. Selanjutnya adalah harga yang relatif terjangkau, mudah digunakan untuk pemula. Ada banyak library yang dapat digunakan untuk memudahkan kamu dalam bereksperimen. Memiliki port USB yang dapat digunakan untuk transfer data dan untuk mengalirkan sumber daya. Memiliki Arduino IDE yang digunakan untuk menulis dan mengupload program ke microcontroller. Dan yang terakhir adalah konsumsi daya yang rendah. Dan di sini ada kekurangan dari Arduino. Kekurangan dari Arduino ini adalah tidak bisa diinstal iOS sehingga tidak dapat digunakan sebagai komputer pribadi. Yang kedua, jika kamu ingin mengubah atau memodifikasi program lama, kamu harus memodifikasi seluruh program. Beberapa tipe Arduino tidak menyediakan modul wired atau wireless secara built-in. Yang keempat, memiliki kapasitas memori yang kecil. Yang kelima, ruang penyimpanan terpotong karena digunakan untuk bootloader. Yang terakhir adalah memiliki clock speed yang rendah. Sekian dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.